tempat itu nanti ada penyakit kayu kan. Nah, itu nanti ada jamur blue stain. Nah, blue stain itu juga menyebabkan warnanya agak gelap. Itu di beberapa kayu gitu sih. Oke Mas, terima kasih Mas. Mungkin menjawab atau tidak ya? Menjawab Mas. Mungkin ada lagi atau lanjut ke acara 1/2. Mas, saya izin bertanya dong. Oh iya, Terkait kuis tadi, Mas, coba nomor 5 dijelasin lagi, Mas. Kayaknya saya kurang paham deh. yang nomor? 5. Oh, nomor 5. Jadi gini, nomor 5 itu kan pertanyaannya, itu kan berbentuk pernyataan. Nah, itu gini, jaringan meristem apikal merupakan jaringan yang apabila tumbuh keluar membentuk jaringan gabus atau floem dan tumbuh ke arah dalam membentuk silem. Nah, itu yang pertama jaringan meristem apikal. Oh ya, itu pertama jawabannya salah ya. Kenapa? Karena jaringan meristem apikal itu merupakan jaringan yang terdapat pada ujung pertumbuhan pohon. Contohnya di ujung pohon, kemudian ujung akar. Nah, fungsinya pertumbuhannya itu untuk pertumbuhan tinggi, kemudian pertumbuhan panjang akar ke arah dalam. Nah, sedangkan yang dimaksud tumbuh keluar membentuk jaringan gabus itu merupakan jaringan kambium sekunder. Nah, jaringan kambium sekunder itu tumbuh keluar membentuk jaringan gabus atau floem dan tumbuh ke dalam membentuk silem. Seperti itu. Oh, iya, Mas. Paham. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Mungkin ada lagi atau lanjut ke acara bagian 2. Nah, mungkin lanjut ya. Jadi acara 1/2 ini itu kita disuruh mencari risalah kayu. Nah, di sini instruksinya kita disuruh mengumpulkan 5 minimal jenis kayu komersial yang ada di Indonesia, terus disalin di sini. Nah, contohnya kita bisa pakai atlas kayu, itu kan ada beberapa jilid kan. Nah, kita salin yang ada di atlas kayu, dimasukkan di sini. Minimal 5 jenis kayu. Nah, di sini kan ada, udah pernah lihat atlas kayu belum ya? Sudah Mas. Nah, di situ kan ada penjelasannya, nama perdagangan dan nama ilmiah, dan nanti dimasukkan. Jadi kita disuruh menyalin yang ada di atlas kayu, dimasukkan ke sini. Nah, tapi misal ini di ciri-ciri struktur kayu, itu tidak ada parenkimnya yang di atlas kayu. Nah, teman-teman diminta mencari sendiri parenkim dari kayu A, itu bentuknya gimana. Nah, misal di atas kayu nggak ada, bisa pakai jurnal. Mungkin paham nggak ya yang tak maksud? Maaf Mas, aku kurang paham. Mungkin bisa diulangi sekali lagi. Oh ya, jadi atlas kayu itu kan isinya nama perdagangan, nama ilmiah, terus kemudian ciri-ciri struktur kayu, kemudian ciri fisik, terus mekanik sama fisika kayu kan. Nah, di situ pasti ada jenis-jenis kayu tertentu, itu yang ciri-ciri struktur kayunya itu nggak ada. Contohnya misal serat. Nah, misal kayu jati itu di atlas kayu nggak ada seratnya. Berarti teman-teman diminta mencari serat kayu jati itu pakai jurnal. Jadi disuruh melengkapi nih, misal satu teman-teman cari jati kan, nah itu harus lengkap semua, keisi semua ini. Nah, terus nanti misal yang serat tadi kan nggak ada, kan pakai jurnal. Nah, terus dicantumkan citasinya. Misal ketemunya di Tutiana tahun 2021, ditulis, terus nanti di bagian akhir dikasih daftar pustakanya.
Nah, nanti ada beberapa risalah kayu, contohnya kan atlas kayu, terus kemudian ada kayu-kayu komersil di Indonesia itu ada bukunya, PDF bentuknya juga. Nanti mungkin teman-teman bisa cari. Minimal 5, jadi lebih dari 5 lebih bagus. Jadi gitu sih. Mungkin tanyakan atau masih bingung dari yang tak. Tapi nanti dikasih contohnya sih. Nanti bakal ditayangin contohnya. Mas izin bertanya. Ini apa harus keisi semua Mas ya? Oh iya. Mungkin Mas Mikinya lagi ada kendala ya, aku izin jawab. Itu harus keisi semua ya, kecuali kalau emang di pohonnya tuh nggak ada. Seumpama kayu jati itu kan ada, di situ ada saluran damar getah atau lateks itu kan. Kalau di jati kan nggak ada, itu bisa di strip aja kayak gitu. Siap Mbak, terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Izin bertanya Mbak, ini laporannya diketik apa tulis tangan ya? Laporannya nanti diketik ya, dijadikan PDF. Strukturnya sama kayak yang kegiatan 1? Strukturnya cuma cover, terus ini isinya, ini acara 2 ini langsung habis itu daftar pustaka. Berarti tidak ada pembahasan ya Mbak? Iya, nggak ada pembahasan, nggak ada pendahuluan juga. Baik, terima kasih Mbak. Oke, ada yang mau tanya lagi? Aku mau tanya, Mbak. Boleh. Itu di tiap nama kayu itu di bawahnya langsung daftar pustaka atau langsung ditaruh bawah sendiri, Mbak? Itu nanti kan cuma dikasih citasi. Buat daftar pustakanya jadi 1 di lampiran belakang. Halaman paling belakang. Oh, oke, Mbak. Makasih. Oke. Mbak mau nanya, Iya, boleh. itu nanti berarti nggak ada gambarnya kan Mbak? Oh ya, ini tak kasih contoh lapar aku dulu ya. Mungkin nanti bisa dimatiin dulu. Ya, aku izin share screen ya. Benar. Mbak, saya mau tanya, Mbak. Iya, udah tanya dulu. Itu citasinya di bagian mana, Mbak? Kan nggak ada hasil dan pembahasan. Nggak, seumpama kan gini ya, nulis nama kayu jati. Nah, di sampingnya jati itu nanti dikasih citasi gitu loh. Kayak Fajar 2001, kayak gitu. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, ini aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, ini nanti strukturnya cover, habis itu langsung ini bagian 2 kayak gini ya, nanti bikinnya diketik, kemudian di bawahnya ini dikasih gambar dari penampangnya si kayu tadi, seumpama jati ya penampang jati, 3 ya penampang transversal, radial, sama tangensial. Gitu. Terus nanti daftar pustakanya di belakangnya, kayak gini. Oke, mungkin ini contoh citasi ya, bentar.
Mbak Nah, bisa agak di zoom nggak? iya ini kelihatan kan? Kelihatan. Ya, ini nanti contoh situasinya kayak gini di sampingnya gitu loh. Ini udah kelihatan kan? Gini. Oke. Mungkin ada yang masih bingung mau ditanyakan. Mbak, kalau gambarnya itu lihat Google berarti nggak apa-apa kan, Mbak? Nanti di atlas kayu udah ada gambarnya, langsung dipindah aja. Oke, Mbak, makasih. Oke, mungkin dari Mas Miki ada tambahan. Oh iya, untuk gambarnya nanti boleh makroskopis atau mikroskopis kayu. Jadi kan kalau yang punya Mbak Tutiana tadi mikroskopis kayu, karena di atas kayu kan mikroskopis kan, itu enggak apa-apa. Makroskopis pun enggak apa-apa nanti. Yang penting ada 3 penampangnya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Mau tanya Mbak Mas, itu kan ada yang di 5 kan ada sifat mekanika, itu maksudnya apa ya Mbak Mas? Oke, jadi aku ingin jawab ya. Kalau sifat mekanika itu kayak kayu tuh bisa menahan beban tuh sampai berapa kilo biasanya tuh kayak gitu. Nanti di atas tuh juga sudah ada. Atau kalau nanti seumpama nggak ada bisa langsung dicari di sumber lain gitu. Oke Mbak, makasih. Mbak mau tanya, kan kalau semisal data semuanya itu kita ambil dari atas kayu, nah itu berarti situasinya jadi satu gitu, di sampingnya namanya pohon. Iya, jadi satu juga boleh atau mungkin bisa kayak per nomor itu kan tadi kayak nomor satu nama kayu, nomor dua struktur ciri struktur kayu itu bisa di sampingnya nomornya gitu loh kayak ciri struktur terus citasi nah kayak gitu juga boleh. Ini teman-teman belum sampai sifat mekanika kayu ya? Kayaknya belum deh, Mas. Baru sampai kayu gobal, kayu teras, dan kayu teras sebagai mekanik kayu itu. Sama sih. Kayaknya sifat mekanika itu pertemuan belasan. Jadi nanti teman-teman cuma disuruh menyalin aja sih nilainya berapa. Nggak disuruh jelasin sifat mekanika itu apa. Mungkin bukan ranahnya aku sama Tutiana buat jelasin sifat mekanika kalau sekarang. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi.
Mas mau nanya Mas, Iya, nanya aja. itu tuh nanti dijelasinnya panjang apa intinya aja Mas? Misalnya kayak warnanya, nah itu tuh dijelasin panjang kayak menurut bla 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 kayak gini apa langsung intinya aja baru disitasi? Langsung intinya aja. Jadi di atlas kayu nanti, misal kayu mahoni tadi ya, itu penjabarannya di atlas kayu itu langsung. Jadi misal tulisannya DN, warna kayu itu kayu teras berwarna coklat muda, kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Nah itu langsung ditulis itu aja. Nah misal di atlas kayu warnanya nggak ada, itu cari di sitasi lain, itu langsung warnanya gini-gini-gini, langsung sitasi. Jadi nggak usah menurut ini, tapi langsung sitasi aja. Oke Mas, terima kasih. Sama-sama. Mas mau nanya, kan Iya. biasanya kan kayu tua sama kayu muda itu kan apa warnanya beda ya Mas? Lah itu nanti yang digunain yang mana ya? Apa dikasih keterangan kalau muda warnanya ini, kalau tua warnanya ini gitu? Pakai yang di atlas kayu aja, Dik. Soalnya yang atlas kayu cuma satu itu, tak. Oke Mas, makasih. Mungkin ada lagi. Oke, ini masih ada yang mau ditanyain atau enggak? Kalau enggak ada, mungkin bisa kita cukupkan. Mbak mau nanya, bentar. Berarti kalau ambil di atlas kayu, itu sitasinya sama semua dong? Iya, citasinya sama. Jadi ditulis satu aja gitu nggak apa-apa? Atau gimana? Iya, ditulis satu aja juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan. Ini udah pada absen semua ya? Mbak, berarti strukturnya cuma cover, isi, sama daftar pustaka doang kan ya Mbak? Nggak ada pendahuluan, kesimpulan, dan lain-lain. Iya, nggak ada, cuma cover dan itu. Isi sama daftar pustaka. Oke Mbak. Oke, mungkin masih ada lagi.
Oke, mungkin udah nggak ada yang mau ditanyakan ya. Nanti kalau seumpama mau tanya aja di grup. Kalau bisa jangan PC ya, soalnya nanti takutnya ketimbun. Kemarin udah ada yang ketimbun jadi gak aku bales. Udah sih itu aja. Oh ya, buat teman-teman kemarin di bagian 1 ada beberapa anak yang telat. Mungkin untuk kedepannya lapraknya jangan sampai telat lagi karena bisa jadi itu jadi pengurangan nilai. Terus ini juga ada 1 anak yang belum mengumpulkan laprak, jadi masih ditunggu ya sampai besok. Kalau enggak nanti nilainya aku kosongin. Siap, Mbak. Sia-sia sih kalau itu. Ya mungkin kesadaran dirinya untuk mengumpulkan lapraknya ya. Kemudian udah itu aja. Dari Mas Miki ada tambahan lagi, Mas? Mungkin udah sih. Oke. Praktikum hari ini cukup sampai di sini. Sekian. Terima kasih. Maaf kalau masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbak.